Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Guru Madrasah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan secara gratis sebuah aplikasi yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi para guru untuk melengkapi kebutuhan administrasinya. Mulai dari analisis UH, program remedial dan pengayaan, dan catatan perkembangan siswa. Nah, untuk melihat bagaimana manfaat dari aplikasi ini, bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana cara mengaplikasikannya, silakan terus ikuti video berikut ini. Baik, pertama, untuk dapat menggunakan aplikasi ini, maka langkah pertama silakan isi data peserta didik. Nah, di data peserta didik ini, kita bisa mengisi data mulai dari mapelnya, kelasnya kelas berapa, kalau ini 3A, KD-nya KD berapa, ulangan keberapa, ini silakan diinput secara manual menyesuaikan semester berapa, tahun pelajaran, serta KKM dari suatu mata pelajaran tersebut. Nah, di sini sudah terdapat contoh cara menginputnya. Misalnya, nomor 1 nama siswanya, di sini dicontohkan siswa 1. Nama panggilannya boleh menyesuaikan ya, tapi di sini juga dibuat siswa 1. Jadi untuk bagian ini hanya ini saja, yang tidak merah ini saja yang diinput. Untuk yang merah-merah ini tidak bisa diinput karena sudah terkunci. Nah, untuk langkah pertama ini silakan Bapak Ibu isi nama lengkap peserta didiknya, siswanya, kemudian isi nama panggilannya. Nah, ini ada 50, ada untuk 50 siswa. Dan ini tidak akan digunakan semuanya, jadi nanti akan diberitahu bagaimana cara proses menghapus data yang tidak dibutuhkan. Kalau ini dihapus tidak bisa karena dia sudah terkunci. Nah, baik, setelah data ini diisi, siswa 1 dan semuanya sampai, misalnya ada taruhlah satu kelas itu 25 sampai 25, nanti 26 ke bawah itu dihapus. Nah, setelah semua terisi, maka ini kita kembali ke home-nya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis UH. Nah, di sini sudah secara otomatis terisi sesuai dengan data inputan tadi. Ini sejarah kebudayaan Islam, KD-nya 3.1, kelas 3A, semester ke-6, tahun 2020, KKM 75. Nah, di sini silakan Bapak Ibu perhatikan. Di sebelah kiri, inilah yang nanti akan menjadi printan analisis ulangan hariannya. Dan ini adalah tabel pembantu untuk mengoreksi jawaban peserta didik. Nah, di sini UH-nya untuk 10 soal, ya. Untuk 10 soal. Dan bersifat objektif semuanya. Jadi, kalau Bapak Ibu membuat penilaian ulangan harian atau penilaian hariannya 10 soal dengan objektif, maka aplikasi ini akan sangat cocok dengan Bapak Ibu. Ini adalah tabel pembantu saja. Jadi di sini sudah dibuatkan kolom untuk membuat kunci jawaban peserta didiknya. Di sini taruhlah seperti ini kunci jawabannya. Nah, Bapak Ibu silakan perhatian. Ketika Bapak Ibu memeriksa jawaban dari siswa 1, misalnya siswa 1 menjawab nomor 1 B.
Nah, perhatikan sebelah kiri ini tadi. Dia akan berubah secara otomatis menjadi 10. Dan kita lihat di bagian jawaban nomor 1. Nah, jawaban nomor 1, karena soalnya 10, maka 10 kali 10 menjadi 100 nilainya nanti. Oleh karena itu, setiap satu soal anak menjawab dengan benar, maka nilainya adalah 10. Ya, coba kita perhatikan yang ini juga. Kita isi C, A, D, A, C, B, C, D. Kita salahkan nomor 10 misalnya ya. Ini jawabannya A. Ini jawabannya B, biar dia salah ya. Nah, secara otomatis di sini nilainya akan nampak langsung jumlahnya, jumlah betulnya. Nilainya adalah 90, ketercapaian 90%. Nah, di sini akan terlihat keterangannya. Karena KKM-nya cuma 75, sedangkan siswa 1 mendapatkan nilai 10 dan salahnya cuma nomor 10, maka keterangannya akan terisi secara otomatis tuntas. Sekarang kita lihat yang untuk siswa 2. Kita kopikan saja ini, kemudian kita salahkan. Nomor 1-nya kita buat A, kemudian nomor 2-nya kita buat B, ketiganya kita buat C. Nah, maka di sini langsung otomatis nampak nilainya. Nilainya adalah 60 dan karena dia di bawah 75, maka di sini statusnya akan menjadi remedial. Jadi begitu terusnya Bapak Ibu. Jadi siswa 3 juga seperti itu nanti. Silakan pertama ini dibuatkan kunci jawaban benarnya dari 1 sampai 10, kemudian baru kita periksa menginput jawaban peserta didik dan secara otomatis ini akan terisi. Ya. Nah, di sini juga ada siswanya, kolom siswanya saya buatkan 50 ya. Sini ada 50 siswa. Jadi nanti ini silakan dihapus. Misalnya siswanya 25, silakan selebihnya itu dihapus. Cara menghapusnya terakhir nanti akan saya tunjukkan. Bagaimana cara menghapus? Karena ini kalau sekarang dia tidak bisa dihapus. Ya Bapak Ibu, karena dia sudah dikunci, sudah terkunci dia. Nah, ininya nanti juga akan secara ini kita lihat. Nah, nomor 1 ini per soal ya. Soal nomor 1 berarti ada 1 orang yang tuntas. Maksudnya itu nomor 1 ini ada orang yang menjawabnya dengan benar. Ini juga, ini juga. Nah, kalau jawaban ini ada 2 orang yang benar menjawab soal nomor 4. Sekalian kita ini untuk menganalisa soal ya, menganalisa soal. Nah, ini dia per butir. Kita bisa nanti menilai. Kalau seandainya ini penuh berarti soalnya misalnya dari 25 soal, sini nanti ada 25 yang benar. Berarti soal nomor 8 itu layak untuk dijadikan soal yang berikutnya. Nah, ini sekaligus untuk menganalisis butir soal. Nah, dari sini nanti nampak karena yang tuntas tadi cuma yang soal nomor 1 tadi yang tuntasnya cuma 49 orang, yang tuntasnya cuma 1 orang, maka berarti otomatis yang 49 orang tidak tuntas. Dari 1 orang yang tuntas dari 50 peserta, lagi dari 50 siswa, berarti persentasenya adalah 5% yang tuntas, yang ketercapaiannya 5% cuma. Di soal nomor 4, 5, 6 itu ada 10% yang tuntas. Jadi udah terbantu Bapak Ibu secara otomatis. Ketika kita sudah menganalisisnya, maka semuanya tuh sudah terlihat. Jadi yang penting kita memasukkan, tugas kita hanya memasukkan jawaban anak setelah kita membuat kunci jawaban di atas ini. Maka nilai di sini akan menyesuaikan. Nah, selanjutnya kita ke program remedial pengayaan. Nah, di sini Bapak Ibu. Di program remedial dan pengayaan, di sini kita dapat melihat ini otomatis sudah terisi. Tadi karena jumlah siswanya 50 orang, maka di sini secara otomatis terisi 50. Kemudian jumlah siswa yang tuntas, tadi kan cuma yang siswa 1 yang tuntas. Maka di sini di secara otomatis juga
tertulis 1 orang. Nah, persentasenya berapa? Kalau 1 sampai 50 dari 50 orang cuma 1 yang tuntas, berarti persentasenya adalah 2%. Nah, di sini sudah, ini nanti tinggal kita menyesuaikan. Ini juga tinggal menyesuaikan. Nah, di sini juga kalau Bapak Ibu tadi di KKM-nya Bapak Ibu misalnya 80 KKM-nya, maka dia akan menyesuaikan. Ini akan menjadi 80. Ya. Ini sudah 80. Jadi dari keterangan ini, daya serap per orang, seorang siswa disebut telah tuntas belajar apabila ia telah mempunyai daya serap 75%, ya. Kalau 75 tadi KKM-nya. Begitupun juga ini. Telah tuntas kalau daya serap klasikalnya juga bersifat di sini di atas 75%. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ini bisa Bapak Ibu menyesuaikan sendiri tergantung bagaimana cara Bapak Ibu mengambil nilai untuk siswa yang melakukan remedial, ya. Kalau dia remedial, maka langkah-langkahnya apa? Nah, untuk sementara secara umum ini isinya menjelaskan kembali, kemudian pemberian tugas tambahan. Ini juga silakan Bapak Ibu menyesuaikan sendiri sesuai dengan cara Bapak Ibu melakukan remedial dan pengayaan. Nah, di sini tanggal remedialnya. Ini tanggal remedial Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kalau ini sudah terisi otomatis semua. Nah, KKM 75 tadi ya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang data perbaikannya. Siswa 1, karena siswa 1 hasil UH-nya tadi dapatnya 90, maka di sini secara otomatis akan strip karena dia tidak akan melakukan perbaikan. Nanti dia akan melakukan pengayaan, ya. Jadi di sini akan secara otomatis diisi dengan strip. Nah, bagaimana dengan yang dapat 60? Kan otomatis karena KKM-nya 75, maka secara otomatis seharusnya perbaikannya di sini, ya. Tapi kenapa di sini otomatis 80? Nah, ini nanti juga akan ditunjukkan caranya Bapak Ibu. Ini data secara umum yang saya pakai. Misalnya 60 dikasih, biasanya kita guru sering membuat sesuai KKM. Ini bisa nanti. Kalau penafsiran Bapak Ibu, ini kan ada 2 persepsi. Kalau sebenarnya digunakan kurikulum K13 sebenarnya, walaupun anak remedial, kemudian setelah remedial dia dapat 100, maka sebenarnya ini tetap diisi 100 Bapak Ibu. Tapi sebagian kita kadang guru ini, kalau dia remedial, biasanya dapat 100 sekalipun, maka dia akan mendapatkan nilai 75 standar, ya. Jadi di sini ini rumusnya dibuat standar dalam bentuk di atas KKM atau bisa nanti kita bentuk sesuai dengan KKM. Terserah penafsiran Bapak Ibu, terserah bagaimana cara Bapak Ibu memberikan penilaian, mana yakinnya. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya menginginkan di sini walaupun anak dapat 100 di saat perbaikan, tetapi karena dia remedial, maka di sini akan hanya dapat nilai KKM, silakan nanti Bapak Ibu ketik sendiri sesuai dengan nilai KKM. Nah, ini rumus baku saja saya buat ya Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengubah ini untuk di input secara manual. Ini hanya untuk memudahkan, apalagi untuk yang sudah tidak remedial, yang sudah tuntas. Yang sudah tuntas akan secara otomatis terstrip kayak gini dia. Nah, itu nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengubah perbaikan ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Misalnya anak dapat 100, oh berarti dikasih 85, itu terserah Bapak Ibu. Tergantung bagaimana Bapak Ibu memahami cara melakukan remedial dan pengayaan. Nah, ini juga ada 50. Ini lupa Bapak Ibu. Yang ini untuk mengisi ini sebenarnya ini sudah otomatis kalau di bagian ini. Untuk mengisi data kepala madrasah dan nama guru, sebenarnya Bapak Ibu mengubahnya dari sini. Ini saya perlihatkan. Nah, yang merah ini harus diketik secara manual. Misalnya Bapak Ibu di madrasah mana, sesuaikan saja. Kepala madrasahnya siapa, NIP-nya berapa, kemudian nama Bapak Ibu siapa, NIP Bapak Ibu berapa. Nah, secara otomatis ini nanti juga akan masuk ke sini tadi. Ya, akan masuk secara otomatis ke sini.
Jadi yang perlu Bapak Ibu isi untuk masalah data ini di awal tadi saja, di analisis UH. Nah, tadi data siswa sudah, analisis sudah, program remedial sudah. Nah, sekarang kita masuk ke catatan perkembangan siswa. Baik, di catatan perkembangan peserta didik, di sini siswa 1, perkembangan bunyi deskripsinya, siswa 1 sudah menguasai materi pelajaran. Berarti siswa sudah menguasai KD 3.1. Kenapa? Karena tadi siswa 1 itu mendapatkan nilai 90. Nah, untuk tindak lanjutnya apa? Diberi pengayaan. Bagaimana bentuk pengayaan tadi? Tadi ada yang modelnya disuruh. Nah, kita lihat ya, di model di pengayaan tadi, di pengayaan itu programnya ada nih, membantu teman yang belum mencapai, memperdalam materi yang pernah dipelajari, misalnya boleh dia membaca buku di pustaka atau lain sebagainya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke catatan perkembangan siswa tadi. Nah, diberi pengayaan. Nah, bagaimana dengan siswa 2 tadi? Siswa 2 tadi dapatnya 60. Maka siswa 2 perlu bimbingan materi pelajaran. Bagaimana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya diberi tugas. Ya. Jadi di sini juga ada 50 siswa dibuatkan namanya. Silakan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sini juga udah secara otomatis nih Bapak Ibu nanti akan terisi di saat Bapak Ibu sudah mengisi data yang saya katakan tadi. Nah, setelah tahu cara menggunakannya, cara menginputnya, maka sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di data peserta, jika siswa Bapak Ibu ada 25, ya, Bapak Ibu bisa tinggal hapus saja ini. Cara menghapusnya bagaimana? Karena sekarang ini tidak bisa dihapus. Ini bisa dihapus maksudnya. Kalau data siswanya saja bisa dihapus. Tapi disarankan cara menghapusnya pertama Bapak Ibu. Silakan klik review. Nih, silakan unprotect dulu. Passwordnya 123. Oke Bapak Ibu. Sekali lagi passwordnya adalah 123. Setelah terbuka, misalnya ada siswa Bapak Ibu itu 25 dalam satu kelas. Ini silakan Bapak Ibu hapus saja. Silakan ini dihapus. Klik kanan ya. Cara menghapusnya Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, cara menghapusnya jangan menghapus seperti ini, tapi hapus dari sini. Nah, dari sini ditarik ke bawah. Ya. Tarik ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu klik kanan, kemudian delete. Nah, secara otomatis data-data yang lainnya juga yang di sini analisis UH dan lain-lainnya itu akan tetap akan berubah. Nah, di analisis UH, nah Bapak Ibu coba silahkan lihat. Nah, di sini masih ada. Coba kita lihat. Nah, di 26 langsung dia ref ya. Ref ini menandakan ya dia sudah tidak ada lagi di data inputan tadi karena sudah dihapus di data peserta didik, maka di sini jadi ref. Nah, Bapak Ibu silahkan hapus di review tadi ya, kemudian unprotect. Di passwordnya tadi apa? 123. Oke. Nah, cara menghapusnya sama dengan yang tadi, Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian tarik ke bawah. Nah, sampai sini. Bapak Ibu perhatikan sebelum menghapus ini, di sini jumlah skor maksimalnya adalah 500. Nah, di sini jumlah tuntas 1, jumlah tidak tuntasnya 49. Nah, sekarang kita hapus. Kita hapus, klik kanan, delete. Nah, sekarang di sini ya, di sini jadi ref. Nah, sekarang ini tulisannya ref ya Bapak Ibu. Nah, setelah dihapus tadi, tulisan di sini jumlah skor maksimal menjadi ref. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang setelah dihapus itu, maka silahkan Bapak Ibu klik ini ya.
Setelah diklik, yang ini tadi Bapak Ibu hapus sampai sini, delete, kemudian Bapak Ibu klik nomor terakhir siswa. Karena siswanya 25, maka silakan nomor terakhir ini Bapak Ibu klik. Nah, di sini sudah berubah ya. Kemudian silakan tekan kalau di Windows 10 Fn F4. Nah, sekarang sudah absolut dia ya Bapak Ibu. Kemudian enter. Nah, berubah sekarang jumlah skor maksimalnya adalah 250. Nah, setelah itu barulah Bapak Ibu tarik ini. Nah, sekarang semuanya jumlah totalnya, total skor maksimal 250. Nah, sekarang sini juga sudah berubah. Di sini jadinya jumlah tuntasnya 1, karena yang siswa 1 tadi yang tuntas. Jumlah yang tidak tuntas berapa orang? 24. Ya, sini langsung menyesuaikan semuanya Bapak Ibu. Jadi, seperti itu cara untuk menghapus data siswa yang tidak diperlukan pada analisis soal dianalisis ulangan harian. Selanjutnya, kita lihat di bagian program remedial dan pengayaan. Nah, di sini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu isi. Ini ketuntasan belajar, jumlah siswa seluruhnya tadi berapa? Di Bapak Ibu tadi 25, silakan isi 25. Nah, di sini terlihat langsung secara otomatis. Ini juga silakan Bapak Ibu sesuaikan. Nah, jika nanti nilai Bapak Ibu misalnya adalah KKM-nya itu 75 atau 78 atau 70, 73, di sini nanti akan secara otomatis ikut berubah jika Bapak Ibu juga merubah KKM-nya. Misal KKM kita buat di sini adalah 78. Nah, sekarang kita lihat di sini juga ikut berubah, maka semuanya akan ikut berubah. Di bagian program remedial dan pengayaan sini juga. Nah, tadi sini 75, sini menjadi 78, maka akan secara otomatis ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini. Yang kalau ini sudah semua, sudah secara otomatis. Nah, sekarang di bagian 26 ya, nomor 26 ini silakan Bapak Ibu hapus. Ya, silakan dihapus. Caranya seperti ini, kemudian klik kanan delete. Nah, sekarang sudah 25 siswa. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat yang lainnya. Lainnya itu ini dia, catatan perkembangannya. Tadi program remedial pengayaan sudah, sekarang catatan perkembangan. Nah, di sini seperti sudah dijelaskan sebelumnya tadi, bagaimana cara menghapus. Nah, sini nomor 26-nya. Ya, nomor 26 kita akan hapus. Kalau sekarang tidak bisa dihapus ya. Ini juga tidak bisa dihapus. Bapak Ibu lihat, tidak ada. Nah, caranya masih sama. Di review ini unprotect passwordnya 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang baru kita hapus dari nomor 26. Nomor 26 di sini ya Bapak Ibu. Di sini kemudian tarik ke bawah, kemudian klik kanan, baru delete. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa ngeprint beberapa tugas yang harus kita berikan ketika pengawas datang. Analisis UH-nya sudah, program remedialnya sudah, catatan perkembangannya sudah dalam satu kali input di kunci jawaban anak saja. Selebihnya tugas kita sebenarnya hanya ini. Memasukkan jawaban anak, kemudian semuanya akan secara otomatis terisi. Secara otomatis terisi dan deskripsi dari program remedialnya sudah otomatis. Cuma ada beberapa sedikit saja. Kita hanya tugasnya menghapus, kemudian mengedit sedikit. Maka dengan ini saya rasa kita sedikit lebih cepat daripada menggunakan cara manual yang biasa. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan aplikasi ini, Bapak Ibu bisa nanti dilihat di link deskripsi video ini. Situ nanti akan saya berikan linknya, link untuk downloadnya. Ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat.
Untuk pertanyaan-pertanyaan silakan Bapak Ibu tulis di komen, dan jangan lupa juga di like jika bermanfaat, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu dapat atau menjadi orang pertama yang mengetahui video yang diposting selanjutnya. Sekali lagi, semoga aplikasi sederhana ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.